Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Susyan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan indikator makroekonomi antara Indonesia dan Vietnam pada tahun 2021. Kedua negara ini saya pilih karena memiliki banyak kebersamaan, baik dari sisi geografis yang sama-sama beriklim tropis dan negara agraris, maupun dari sisi sejarah yang sama-sama merdeka pada tahun 1945. Selain itu, keduanya juga memiliki visi yang serupa, yaitu berupaya untuk menjadi negara maju. Dengan kondisi yang hampir sama, kita dapat melihat bagaimana kinerja perekonomian Indonesia dan Vietnam melalui 5 indikator yang saya pilih untuk presentasi ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar terhadap dolar Amerika, utang pemerintah, serta tingkat kemiskinan. Pada indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%, sedangkan Vietnam hanya sebesar 2,55%. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi berlangsung lebih cepat dibandingkan Vietnam. Dengan kata lain, pada tahun tersebut Indonesia mampu menggerakkan kembali roda perekonomian dengan lebih baik. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa cepat aktivitas produksi dan konsumsi di suatu negara agar bisa kembali normal setelah krisis. Indikator kedua yaitu inflasi. Pada tahun 2021, inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,56%, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 1,83%. Inflasi yang lebih rendah menandakan harga-harga barang dan jasa di Indonesia lebih stabil. Bagi masyarakat, stabilitas harga ini sangat penting karena menjaga daya beli agar tetap terjaga, terutama setelah periode pandemi yang penuh tekanan ekonomi. Indikator ketiga yaitu nilai tukar terhadap dolar Amerika. Pada tahun 2021, rata-rata kurs rupiah berada di angka 14.308 per $1, sedangkan mata uang Vietnam dong sendiri berada di level 23.159 per $1. Kalau hanya dilihat dari nominal, angka dong terlihat jauh lebih besar, tetapi yang paling penting sebenarnya bukan besar kecilnya angka kurs, melainkan kestabilannya. Kurs yang stabil membantu dunia usaha, investor, dan masyarakat dalam melakukan transaksi internasional, sehingga perekonomian lebih terjaga. Indikator keempat yaitu utang pemerintah. Rasio utang pemerintah Indonesia pada tahun 2021 sebesar 44,4% terhadap PDB, sementara Vietnam lebih rendah yaitu 39,24% terhadap PDB. Artinya beban utang Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan Vietnam, namun kedua negara ini masih tergolong aman karena rasio utang mereka masih belum mencapai 60% yang sering dijadikan standar batas aman secara internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki beban utang yang lebih besar, keduanya mampu menjaga agar tingkat utang tetap terkendali dalam batas wajar. Indikator terakhir yaitu tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 10,14% atau sekitar 27,5 juta orang, sementara di Vietnam persentase kemiskinan tercatat lebih tinggi yaitu 18%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan agar tetap di bawah 15%, sedangkan Vietnam masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun perlu dicatat, Vietnam menggunakan standar kemiskinan multidimensional yang lebih ketat, yaitu setara dengan penghasilan $6,85 PPP per hari. Artinya meskipun angkanya lebih tinggi, data tersebut juga menggambarkan transparansi mereka dalam menilai sosial ekonomi di negaranya. Dari 5 indikator yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia unggul dalam pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, nilai tukar yang lebih kuat, serta memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah. Sementara itu, Vietnam lebih unggul dalam hal menjaga rasio utang pemerintah agar tetap rendah. Kesimpulannya, kedua negara ini sama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, tetapi keduanya masih memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi negara maju di masa depan. Demikian presentasi saya mengenai perbandingan indikator makroekonomi Indonesia dan Vietnam pada tahun 2021. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.